Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafisa Fairuzania Mara Putri dengan NIM 20 2004 Di sini saya akan menjelaskan mengenai menjawab pertanyaan yang sudah disuguhkan tentang film The Social Dilemma. Dokumenter ini yang pertama tuh apa persoalan yang diangkat dalam film tersebut. Jadi dokumenter Social Dilemma ini menceritakan mengenai dilema akan pentingnya sosial media, tapi juga dia mengungkap sisi gelap dari penggunaan internet teknologi yang menerapkan algoritma di dalamnya. Dalam film ini tuh disajikan keresahan dari narasumber yang mereka tuh merupakan mantan pegawai di perusahaan teknologi besar seperti Google, Facebook, Twitter, dan lainnya. Mereka membahas sisi lain dari sosial media seperti dampak penggunaannya, pengawasan diam-diam, penyadapan, manipulasi, dan kayak supaya penggunanya tuh candu buat terus-terusan bermain sosial media tanpa mengenal waktu. Jadi di dokumenter ini tuh kayak jelasin gak cuma dampak positifnya, tapi juga ada dampak negatifnya dari sosial media. Terus sosial media ini juga kayak ada dampak negatif seperti menurunkan tingkat interaksi individu, kesehatan mental pengguna terganggu, maraknya berita hoax provokatif, dan banyaknya informasi yang gak etis berkaitan dengan kenegaraan. Gitu. Terus ada juga tapi sisi positifnya yang dibahas. Terus yang nomor 2, menurut Anda dampak baik atau buruk dari penggunaan berbagai aplikasi IT yang ada saat ini? Terus jelaskan. Kalau menurut saya tuh banyak yang ditimbulkan dengan adanya aplikasi IT. Misalnya adanya sosial media, dia bisa mempererat hubungan sesama manusia, mempertemukan keluarga yang terpisah, mempermudah donor organ dan lain sebagainya. Dan dengan adanya sosial media sendiri tuh banyak kisah-kisah yang kita bisa lihat nih, udah lama nggak ketemu keluarganya, terus tiba-tiba ketemu keluarganya lewat aplikasi segala macam kayak gitu. Akhirnya itu juga menjembatani komunikasi mereka, bisa menemukan keluarga, menjembatani komunikasi berbagai orang dari belahan dunia manapun tanpa mengenal batas dan waktu. Tapi kita juga tetap harus meningkatkan awareness mengenai hal-hal yang mungkin terjadi ke depannya. Terus kalau dampak negatifnya sendiri tuh kalau dipakai dengan tujuan yang negatif, otomatis dia bakal berdampak negatif, seperti adanya sosial media dipakai buat mempermudah transaksi narkoba, perdagangan organ, dan manusia melakukan penipuan, kecanduan penyebaran informasi palsu, cyberbullying. Terus habis itu ada sisi lain yang berbahaya, jadi algoritmanya tuh bikin mereka kecanduan. Jadi mereka bakal terus-terusan scrolling terus Instagram, TikTok, dan lain sebagainya tanpa mengenal waktu. Terus karena agar pengguna sosial media tersebut juga menjadi sasaran empuk jadi oleh para pengiklan, dimana kayak bukan cuma data yang dieksploitasi, tapi kita juga dieksploitasi. Jadi kita kayak jadi produk di situ gitu. Habis itu jadinya seringkali kita nggak sadar ternyata media sosial itu membentuk perilaku kita, dan itu kayak lebih berbahaya kalau misalnya perusahaan tuh emang jadiin kita sebagai model bisnisnya mereka. Terus yang ketiga, internet, komputer, sosmed, dan lain-lain sudah menjadi kebutuhan primer layaknya makanan. Bagaimana tanggapan Anda? Kalau saat ini kan teknologi berkembang, jadi manusia pasti beradaptasi. Jadi kalau menurut saya juga setuju kalau misalnya internet dan lain-lain sebagai apa namanya, kayak udah sebagai kebutuhan primer, karena apa ya, dari bangun tidur sampai tidur lagi pun kita pasti berkomunikasi melalui internet, karena sekarang juga udah banyak orang yang emang melakukan kayak gitu, berkomunikasi, maksudnya kayak hal-hal yang kayak udah banyak orang yang melakukan kayak hal-hal dalam bidang bisnis dan segala macam itu menggunakan internet, jadi kayak dia lebih mudah. Terus dia juga bisa membantu buat berjualan online segala macam, jadi kan dia lebih murah, terus kayak juga buat hiburan gitu. Nah, ini kemudahan dan sifat yang praktis membuat banyak dari kita juga menjadikan internet sebagai sumber dari segala sesuatu. Penggunaan internet digambarkan seperti konsumen yang mereka menyukai berbelanja, di mana tempatnya tuh one stop shopping kan, di mana dia nggak cuma berfungsi sebagai media komunikasi, namun dengan adanya internet dia juga bisa memudahkan melakukan banyak hal yang bahkan kayak dicari, dilakukan, dan dihasilkan melalui internet gitu. Semua hal bisa dilakukan. Jadi internet tuh secara nggak langsung juga jadi kebutuhan primer. Lalu yang nomor 4 adalah, menurut Anda bagaimana cara bijak dengan menggunakan teknologi informasi agar tidak diperbudak? Jadi meskipun internet sendiri dianggap sebagai kebutuhan primer, namun kita perlu bijak menggunakannya. Kita perlu menerapkan budaya literasi yang maksimal terkait seluruh hal yang ada di internet untuk tetap dapat sejalan dengan informasi dan bersifat up to date, sehingga akan mengurangi kemungkinan terjadinya cybercrime terhadap kita ataupun akun kita. Lalu dalam berinternet pun kita perlu membatasi adanya screen time, di mana kayak
biar nggak over. Kalau misalnya over screen time tuh nanti kita bisa jenuh, stres, terus terjadi gangguan kesehatan terutama di mata. Terus habis itu dalam berinternet kita juga perlu menjaga keamanan akun, password, atau kata sandi kita. Terus kita berpikir ulang sebelum posting, waspada dan paham akan UU ITE, menggunakan bahasa yang baik dan tidak ada unsur sara di dalamnya. Lalu kita juga harus membatasi waktu penggunaan supaya tidak over screen time tadi. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.